Halo teman-teman, sekarang pemrograman udah masuk ke kurikulum. Jadi penting banget nih buat kita kenalan sama dasar-dasarnya. Di video ini saya bakal jelasin apa sih bedanya HTML, CSS, Python, JavaScript, Java, C#, C++, PHP, sampai MySQL. Tenang, kita bahas semuanya pelan-pelan, santai aja, dari yang paling dasar sampai yang bikin kepala agak ngebul. Yuk langsung kita mulai. Dalam dunia website, HTML adalah fondasi utamanya. Ibarat kamu mau bangun rumah, HTML itu seperti struktur dasar bangunannya, mulai dari tembok, pintu, sampai jendela. Contohnya seperti ini. Itu artinya kamu bikin tulisan besar bertuliskan "Halo Dunia", tapi tampilannya masih polos. Nah, disinilah CSS masuk. CSS adalah bagian dekoratifnya. Bayangin kamu cat temboknya, taruh sofa keren, pasang lampu gantung. Semua itu dilakukan lewat CSS. Jadi tulisan "Halo Dunia" tadi sekarang tampil dengan warna biru. HTML dan CSS selalu jadi langkah awal belajar bikin website. Belum ada logika atau interaksi, tapi tampilannya sudah mulai kelihatan rapi dan keren. Kalau kamu mau mulai ngobrol sama komputer, Python adalah teman pertamamu. Kenapa? Karena sintaksnya simple dan mirip bahasa manusia, jadi cocok banget buat pemula. Contoh sederhananya seperti ini. Tinggal satu baris dan komputer langsung nyapa kamu balik. Python ini fleksibel banget, bisa dipakai untuk analisis data, kecerdasan buatan AI, automasi tugas-tugas, sampai web development. Gak heran banyak sekolah dan kampus pakai Python sebagai bahasa pengantar utama. Setelah kamu punya tampilan dari HTML dan CSS, sekarang waktunya kasih nyawa ke website kamu. Disinilah JavaScript berperan. JavaScript membuat web jadi interaktif, misalnya tombol yang bisa diklik, efek animasi, sampai bikin game kecil di dalam browser. Contohnya, tiba-tiba muncul pop-up di layar menyapa mengunjungi website. JavaScript adalah otaknya website modern. Tanpa itu, web cuma pajangan. Dengan JavaScript, kamu bisa bikin pengalaman pengguna yang lebih hidup dan dinamis. Kalau kamu ingin naik ke level berikutnya, membuat aplikasi yang kompleks dan skalanya besar, dua bahasa ini wajib kamu tahu, Java dan C#. Keduanya adalah bahasa yang lebih serius dan punya aturan ketat soal penulisan kode. Tapi jangan takut, karena justru dari situ mereka jadi sangat kuat dan terstruktur. Mau belajar bahasa yang dipakai para profesional di dunia teknologi tinggi? Kenalan dengan C++. C++ adalah bahasa yang digunakan untuk membangun software besar seperti sistem operasi, game engine, bahkan robotik. Yang bikin C++ menantang adalah kamu harus atur sendiri memori komputer, jadi perlu ketelitian dan logika yang tajam. Tapi begitu kamu menguasai C++, belajar bahasa pemrograman lain bakal terasa lebih mudah, karena kamu udah paham logika dasar yang kuat banget. Terakhir, kita masuk ke dunia website dinamis, yaitu website yang bisa berubah sesuai interaksi pengguna, misalnya login, register, atau tampilan data produk. Dua hal penting yang sering dipakai bareng, PHP dan MySQL. PHP adalah bahasa yang bekerja di server, mengatur logika website dari balik layar. Contohnya, MySQL adalah database tempat nyimpan semua data pengguna, konten artikel, atau daftar produk yang ditampilkan di web. PHP dan SQL adalah pasangan andalan untuk website yang bukan cuma tampilan cantik, tapi juga berpikir dan menyimpan informasi. Ibaratnya PHP adalah dapur yang masak, dan MySQL adalah lemari menyimpan bahan makanannya. Jadi HTML dan CSS buat tampilan, Python buat dasar logika, JavaScript bikin web interaktif, Java dan C# buat aplikasi besar, C++ buat performa tinggi, dan PHP plus MySQL buat website dinamis. Yang penting mulai aja dulu dari yang paling gampang. Coding itu soal latihan, bukan cuma teori. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar kamu mau mulai dari bahasa yang mana.